qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walam maro'alan semangsane mirsani sapa al-mukminuna pira-pira wong mukmin. Al-Ahzab ing pira-pira pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi Ahzab jama'i Hizb. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari saing pira-pira wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana Allah. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adwi. Ketemu musuh iku ma iku perkara wa'ada kang janjene nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba minal ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasata lan mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nambahihum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adwi utawi ru'yatul ahzab. Ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno. Benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai tiang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng baroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede ini yang soleh. Minal mukminina setengah saing pira-pira mukmin rijalun li pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Cara kuno nuhoni sapa rijal mak ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ing atase. Mereka berkomitmen janjeni minal sabati sanging tetep maknane gak mlayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum mongko setengah sanging al-mukminun manute wong qadha kang wis nyelesekno sapa man nahbahu ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjine, maknane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauta den pateni sapa man fisabilillah ing dalem dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah sanging al-mukminun manute wong yang tajiru kang ngenteni sapa man dalika ing kono-kono nahbahu. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati, dan kebiasa mati. Wa ma badaru lan ora padha genteni sapa al-mukminun tapi lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum al-mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku bi khilafi halil munafikin kelan berbeda ini tingkae keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing pira-pira sing bener imane. Bisidqihim lan kebenerane as-sadiqin. Wa yu'adzibalan nyiksa sapa Allah taala al-munafiqina ing pira-pira munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi tahu. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala hum al munafikin ala nifaqihim ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan ayatuba utawa maringi tobat sapa Allah alihim ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Iman mari wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur ate walase bihim lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekeki kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir, il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Biwaidihim
Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalahno wong Islam kalahno kabeh be Allah. Akhire lam yana lu khairat. Tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal jufri saking menangno bil mukminin lan pira-pira mukmin. Wa kafawahul mukminin al qital. Wa kafalan nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Birihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu lan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijadima ing atase mujudna perkara. Yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ku ikmah. Azizan terdat sing menangan. Ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah kersane Allah. Wa anzala nurono sapa wa taala alladzina ing kang zuharuhum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab pisan ahli kitab ay Quraidha tegese Bani Quraidha. Awa nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab kusunihim tegese benteng-bentenge ahli kitab. Utai lafat kusun jam'u soy-soyatin iku jama'i lafat soy-soyat. Wawa utai al soy-soyat atau wawa utawi al hisnu iku ma perkara yutahasson kang dike benteng apa lima. Pakoda falan numibakno sapa wa ta'ala fi qulubi dalam atine ahli kitab arruba ing rasa takut. Ail khaufa tegese rasa takut. Farikon ing sebagian takulu nama teni sira kabeh ning saking ahli kitab. Wa hum ta al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab cek wong kafir secara umum wa taksirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar. Sing mbok boyong ayu daruriyat iki cah cilik-cilik. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawar. Wa arasalan maritna sapa taala kum ing sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyarahum lan omah-omahe kufar. Wa amwalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau kang urung tau nginjak sira kabeh ing arep. Badu sawise iki. Maksudnya saiki iki untuk warisan. Wa yati al-ardi khaybaru khaybar. Ukhidat den alap apa khaybar ba'da Quraidha ta sawise peristiwa Quraidha. Wa kana lan ana sapa Allah awala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara. Iku qadiron iku zat sing banget kuasane utawa zat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah boten Ibnu Hisham sing aran Muli Labib. Terus badan itu diperadal-peradal kalian tiang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sidik, sama nak ngaji tarikh sini apa kulason? Belum yakin sekarang ini sini. Umar Abdul Jabbar. Ini tiang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah, tiang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi ini melayune teng di Indonesia. Semakin teng Kebumen. Nah, kalau sing ora roh kok katut bahasa ngapak kayak kiyak ora roh. Ini jelas uripe teng di Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Milabib.
Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyo kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu memang luar biasa ini sinten Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran eskal niku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni iso bodoni ngene. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang mriki cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Kowe bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang buku sujud kok jadi saksi itu iso mikir apa ora iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu mesti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhanun faqala laha walil ardi ya tauhan aw karha qalata ataina ta'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngara iso ataina ta'i. Sekaruan nurut Gusti, ora nurut lah ya mesti kalah, katok menisan nurut, ora nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak apa. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi.
Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fase tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa makanu mundarin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone urung ana. Nanti sama akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran uga kula. Mau terus nong kok orang sing darani jenengan pangeran. Pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lam taro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi mbek wong kafir mau kacek sekian kilo, kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Ya bumi ora mangkel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mangkel, Bang. Wong darani ra diakal lu mangkel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu semut bahasa Indonesia ya semut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung total tak ummatan tusabbih kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik karena wali itu juga ada KPU-nya ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau wadu terus wali, dukun gitu nggak. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang, makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana, ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda nyaran jadi wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang gak lihat-lihat. Iya gak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali karena tahu ini
Jenisnya ada. Tapi dia serau usah daftar. Demenisin maksudnya. Tidak usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir? Kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kita mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai. Bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak yang maksiat. Saya kira kecekel aku berarti prakas. Wasa saja Allah kang usung bener jajal. Jadi nah, kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu gak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang. Saking dinginnya, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalang. Terus Nabi nimbali sahabat gini, cung, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye? Nggak ada yang ngorong. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Nggak punya tenaga sama. Sudah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu nggak ada polisi, nggak ada tentara, nggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena nggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat, ya kiai rak dituruti santri kok bingung. Kan dia tahu rak dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah CR ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah cek ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya ya enggak ikut. Jadi sahabat.
Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh nih, ambil semua Abi Sufyan nih. Buat itu bener-bener kuat coba. Setelah kado balo terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian. Kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah tidak benar, perang ini sudah tidak benar. Ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai Hudzaifah datang matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya. Jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya dicandal, serbannya dicandal. Terus dia sholat di Saubin Waqid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama Tiket. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh. Terus dia marah-marah, aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ngene iki. Ndak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya enggak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rakia itu. Jadi kayak Om Madura. Orang Mekah, orang Juban dicucuk nyongkone kiai ini. Bareng sak bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang. Terus
Terus dieling nang kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku cobaan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Pasti ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ana kroni. Fa arsalna alaihim riha wa dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu gak iso mikir, Salman sih iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi salat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Tahu po kita mikir. Rugi. Terus sahabat tuh, "Kalah gue di kontak barang kita di pasaran." Makanya pertanyaannya sekarang, saiki pasukan wong kafir iku mulai mergo kontak ta mergo angin? Mergo angin. Rumulane kejogeman gedeng wali. Wali sawangane ra iso mikir, tapi para pangeran. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, kemudian aku ora iso mikir. Carane bahagia ya ora roh. Lho kula nate lho tak kelenti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan iki. Itu beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krana bodoh, saking pareke pangeran, Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tanda, kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman, jadi saya tak alam cerdas, rumah saya kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malah ini fa'arsalna alaihim rihau wajilu dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman, gara-gara gak tahu. Ngalah Muhammad itu gak. Angger wis cara akal menang, dia menang loh. Itu mesti ada sesuatu, dia bisa orang-orang bahasa ikra, iso dia ngomong bisik. Mesti ada kok menikahi ora iso ora dukun. Ya pokoknya Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia CC pokoknya tak daftar. Di Pasrano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hisbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'arsalna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq, tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja agak warni, dimakan orang 300.
Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh alam. Karena ini sih ngendikan kekasih pangeran. Makanya masyhur itu riwayat-riwayat. Kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidoni langsung. Airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang mana istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di rumah tenan. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali wis pokoke wali-wali. Wali-wali nikah ya wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus bedigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya menuso, kok lucu. Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urut menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu paham terang tuh? Tapi jadi wali orang ini daftar. Gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai di terus.
Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro lah, ketoro, kok nure ya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Oh, ibahmu. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam, dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah, tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik, tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa, setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo mlinggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok ndak jenengan saged. Loh, sambil bledek ya saja. Kalau nabi sik gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lah ibu malam. Iso baleno kok repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan. Waktu gale ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang. Misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja go tenang den. Jigo tenang khusyuklah tatap. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten dengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok melok nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin orang pangeran mangkel. Coba gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Entek. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol Gus Bang kesayangan ini. Ora perlu duwe kok kecangkeman. Ora mungkin dibuat ning WC wong senengane, terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu piye ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu drijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu ke drijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku ngili-ngili, kan nak kudure Allah itu gak mergo kowe darani pitik keluar kondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah,
tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong-ngomong, hei kelungsu ini supaya jadi wit gobodi, nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng, wong-wong darani mukhal ta ora, andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa, mesti cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Terus ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Soal kok diasese wali liyane yo, ya kok gampang kok iso disidang ngono apa? Mesti ono sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe ku ya mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yo asline yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrahe Allah. Ngono Mas, paham ta ora? Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang wis parek pengiran. Aman kok kenapa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pengiran damai wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sekarang majmuk, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu itu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok tawaf nih kak. Muridnya katut. Barang tuan Ka'bah ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Kok dia ngomong gini, kau jadi cerita ini aku jadi. Ini sudah terjadi. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang, kok nak dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kau gak awalnya sekarang mohal lah, kok iso miber, mohal tenang. Melarat ngene ratu warisan kok suku mau hal keterusan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, gua coba warai strategi. Mana maksudnya? Ben khas wong para keben apa? Baru tak kenangi ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Jadi nggak cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai. Dari Basim jawab, kulon itu keramat tapi buatan urusan langit. Saya urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu orang kekuatan tim. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Bedanya ala wali malah bola militer.
training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ya kepen Ben Makros terkenal nak kacang hijau dari tentara ya kepen Mbak Hashim terkenal keramat itu ya kepen terus Mbak Abbas ya malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae mergo maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu enggak ada menjadi ada itu kan kudrah yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudrah Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten gitu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansa'aha awal marrah. Jadi Quran melatih kita nek kepengin dadi wali iman sing bener, bayangno putra sing ulah, bayangno putra sing nah, yang mau misalnya ngeten iki. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya mau kamasali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan sakit negoro kok. Negoro orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan malah. Nah kan iso miber tak berani dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampeyan jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh, ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang kan. Kok gak mati. Lah ning jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok amen renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mboke ku renang. Orang teh oksigen. Mboke engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok ning gone dipendem mal. Boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo cuwilik ya lahir ya iso metu kono. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak donga Gusti samina wa ta'na pokoke amanah, pokoke amanah billahi dzaliron wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah tubna ila Allah. Pokoke cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoke muni amanah billah. Ana ngono, wis dadi wali. Paling gak misalnya ra wali kok Imam Nawawi ya bener lah, iman itu bener. Karena tadi
percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah Allah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Berhubung manusia mau lahir kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa di cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono nggo iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya sampean ono takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa ki diomongi ngono. Kula baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kene apa sing ndok mbok arani mungkin? Sing watu mbok arani ora mungkin. Mung padha ora isane. Bareng Allah gawe watu ngetokno pitik tapi darah oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ora usah kecangkeman ngetokno mungkin dan tidak mungkin. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi khawajidan nawa lam tarawih satu. Semoga terus nawa. Pada sampean terlatih napa? Terlatih iman ya, iman dan kudri Allah Ta'ala yang buatan apa terbatas. Karena kalau suwun misalnya sing jadi anak nakal, yakin suatu saat husnul khotimah, sing keluarga nakal, yakin Allah itu kuasa. Buatan enten sing mukal, pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafa wa mu'minal kita tetap sing menyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darane cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Soale gue lucu-lucunan wangane kok gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantes mau mangan juga lah. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Kok kowe janggal nek wong topo 40 dina ra mati kok biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kowe ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwajun nabi kutis niku songo. Wa talabna lan golek sapa azwajun nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok ing taune sadike nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini ketenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat ikhlas. Saiki sugih cek dijak melarat iki apa-apaanan iku protes. Mulane kena diprotes tujuh tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok iku jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh ceritane pangeran dilawan. Oh, tentang surat mujadalah. Surat mujadalah niku nak ulama maca mujadilah. Sama nak cerita musuh wedok wis masyaallah. Jenenge Khaulah binti Salabah wayu menarik. Bokonge apik mbok piye ra ros. Pokoke ana bab alia-alia ku bokong. Mbok pas dene khat mbok piye ra ros. Singkat cerita barakat suwe no ben terus bojone iku mulai. Bojone iku mulai. Nek salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hiper. Mbok nek kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Dipertok bojone ra ayu no ya ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas engko ora kena. Mangkel dene kajate ora sampean. Ora kesampean. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kadur di umi, kowe wis tak haramno koyok mbokku haram tak telon. Jadi sik adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, napa dihar itu fi hukmi tolak iki muabbad. Jadi anggere wong kok dihar berarti ora oleh dikumpuli selawase.
Padahal Khawlah itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu bolak-balik ta. Mungkin ya ayu bodine apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi safire Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Nangis sampai ngompre, wong itu anak nangis kan sampai ngompre. Jadi itu sak paket yo nangis sampai. Itu terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong barang tuwa arep dia. Ini nak anakku tak rumat kelaparan, aku mau itu iso golek duit. Mbok rumat kowe tinggal wae mamu iso ditik to wae. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak, dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi. Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Dia ora tahu mikirnya, Nabi buatan oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh. Tapi tetap cerdas sama para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh, banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mantap. Akhirnya Aus bin Sam bojone mending nggih Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai padha sing wedok. Nabi wis sinau nak dihar padha mek tolak. Tuwarani kan kita dia mau ingin, kan juga lho kekasih pengira. Ada jenengan dia keputusan ngono tak lapor pengira. Nabi sampai dilapor pengira. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengira. Kaji Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe itu sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saat-saat. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini dihar itu hukumnya tolak. Tapi askaluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Neng kamar itu nangis, buat nangis. Sekian macam Nabi wong para pangeran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat. Panggilkan Khawlah, barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu, dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah. Wong wedok sing madoni Kanjeng, namanya Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tuh wong wedok tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kowe berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa wa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong wedok Kanjeng Nabi dilaprak. Mane kula nang kedamu bojo kula meneng, mergo pikiran kula. Nabi waktu paneni pun nek awak-awak. Gak iso dilawan wis ora iso. Nabi dilaprak. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindekno mbek Khawlah. Dekne tuwek, Khawlah wis mati tuwek ajus sepuh. Dindekno Umar mandek. Dirungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tua nak omongan kan gak soleh. Nanti jam 2. Pasukane Umar ku piye ya Amirul Mukminin ngurungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Pamit, Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Kula nuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marus bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa katur bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi sab'i. Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa ngrungokno Umar. Enggak. Umpama ora dhewe salat dhuwur nek ngomong sak entek tak rumah.
jenenge khawla itu itu jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem jak melarat gelem kan tapi sausé ke sugih kok tetep alham melarat gak lho nek wong lanang kuat atau wong lanang melarat bareng sugih uripe terkendali itu banyak wong wedok omong ayo bojone Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan ya mereka menghendaki turidnal hayatad dunya wasi tapi wong Nabi kasih pengen malah ditantang nak kowe njuk urip penak tak turuti tapi tak pegat nah kowe kan gak kok turuti nah ora kaya dirafak turidna ngarepno sira hayatad dunya penguripan dunya wajina dalan pese dunya Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun gumeng sira kabeh tapi mut'at tolaki kelawan tak kaya hukum mut'at tolak wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik utawa iku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri pira den kelan tanpa bahaya dadi kanjeng Nabi kowe iku bojone Nabi barep futuhat iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik uang masolihul muslimin nek kowe njaluk ya ora tak kei iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat jare wa ing kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah ngapa ing kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah darul akhirat lan oma akhirat al jannata tegese swarga fa inna wa maqatan wa wa'ad dene nyediakno sapa Allah lil muslimati kedhe sing apian pun nasa sira kabeh pira dadil akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang gedhe luar biasa Rasulullah diamuk bojone ngono tapi nak kowe ngarepno akhirat ya ora usah sugih. Nek ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ken niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Pokoke nak ngamuk barno ae napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Ora usah batasi. Pengirane tau Kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang macam mujadalah, tapi ini nak jane nak cara asal usulnya jenis surat apa? Mujadilah, ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, ya, yaitu bela-belain yang zaud mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongin jorok banget, masyhur, sama delok tentara-tentara. Ya Rasulullah, huwa akala sababi wa nasartu lahu batni hatta idza akala sababi tolakon iku ngomong. Niku sing ngentekno nom kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu ku wis tak kekno Dik ape megat kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Kanjeng Nabi ngomongno. Seruwe pas tau itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diharu koyo tolak. Ya tapi mosok ora iso dirubah. Saiki sementara iki ngono. Tapi mosok ora iso dirubah jenengan kekasih pengenan lapor to ben dirubah. Ora sementara. Bareng musuh-musuh tak wis tak mulai, tak lapor pengenan. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wong wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulon dalam kemudian to bojone apik bar ya. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wong wedok. Ganti dirungokno wong wedok do sungkem ning pangeran. Do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Oh itu ya Kanjeng Nabi lawan. Just tenan. Napa? Just. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya di ana sawa ta'ala al-musanati marang wedok sing apik-apik minggu nate sira kabeh. Pira dadel akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe al-jannata tegese swarga. Karena kalau suwon dia bojo dididik sederhana. Kalau saat ini kecelok kiai gede, bojo pulau bisa tak didik sederhana. Dia perkara ini wiling-wilingan, nah hidup kita ini menuju apa? Akhirat. Nah contoh rasa se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi wiling-wilingan, nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sopo nisaun Nabi, milih al akhirat yang akhirat.
alat dunia ngalahno ing atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalahno apa? Dunia. Ya nisa an-nabi pira-pira bojone Nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingkuna sing sira kabeh di fahisyatan kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriya mubayyinatin. Ai buyinatin seden jelas napa fahisya ya utawa anane fahisya jelas. Tutu af mawajid tikal nawa fikiraatin yudok af kita di ukhra nudoif dinuni lan non ma'ahu sertane ikilah yudoif ni yudoif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudoif lahal adab atau nudoif lahal adab jadi qiraah wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngeten nggih bojone tokoh iku nak salah dosane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salahe tokoh mesti dinut bener tokoh ya napa? Dinut. Lane garwane Nabi kena ancaman, "He bojone Nabi kowe nak salah, iku ada pedo double. Mergo kowe iku panutan, nek kowe salah mesti dadi tren. Mulane dosane napa? Double. Misal garwane Nabi kok sosialita terus PKK macam-macam, ya dihisab, mergo kok dadi model. Oh nak ngono kudu sosialita kan repot napa? Repot. Lah tapi nak bojone sosialita ya ora pati kena adab, kan ora ono sing nganut. Kalau saya elek sosialita, aneh-aneh wae kan malah wong malah nganggep. Bae walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh iku kudu hati-hati, mergo nak salah ya ana sing nut. Nak bener ya ana sing ngenut. Jadi iki hukume umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di venue juga apa identikal lalah keti napa azwajun nabi. Paham ya? Apa ala ada bisiksa difaini kelawan rong ambalan. Apa? Kelawan rong ambalan. Rong dikelan. Nggih. Rong napa? Dikelan. Ai difai ada biwirina tegese dobelane siksa liyane bojone Nabi. Ai misalnya tegese dobel loro. Misale ana wedok biasa kok ngrasani wong itu dosane sito. Tapi misale garwane Nabi kok ngrasani wong ya dosane loro. Pokoke tiap salah itu dihitung pinten? Loro. Mergo tokoh napa? Tokoh. Lah iki terus dikiasno siapa saja sing nak salah diikuti itu double napa? Double. Wa kana ai misalnya tegese dobelane salah liyane bojone Nabi. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono. Kabeh, maksudnya kabeh iku di full ada di marroten. Napa di full ada bilah napa? Marroten to difen ala wa ing atas ya Allah iku yasiron iku.